Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya sama saya Fian Karmares Kutajan. Dimana mungkin teman-teman yang sebelumnya sudah menonton video saya memberikan terkait dengan bagaimana melatih public speaking. Oke, di video pertama saya menyebutkan bahwa saya mempunyai 3 metode untuk belajar basic public speaking, yaitu adalah KPK. Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya, tapi kenali, pahami, dan kerjakan. Nah, di mana di video kedua saya menyebutkan bahwa saya menyampaikan terkait dengan bagaimana kita mengenali diri kita untuk berlatih public speaking. Bagaimana kita bisa berubah sudut pandang kita untuk belajar public speaking, dan bagaimana kita mencari seseorang atau guru yang hebat untuk belajar public speaking. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan P atau pahami public speaking. Yuk, saksikan, kita belajar bersama. Oke, buat teman-teman jangan lupa klik subscribe, klik loncengnya, like, share, and comment. Selamat menonton. Nah, oke kawan-kawan semua. Sekarang pada hari ini kita belajar terkait dengan P ya, atau pahami public speaking. Dimana pada pahami public speaking ini konsep dasarnya itu adalah kindness of boomerang. Dimana kita harus tahu atau kita juga harus paham bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu hal itu, kita harus menyampaikan sesuatu hal yang baik atau sesuatu hal yang bisa memfeedback ke diri kita itu sebuah kebaikan. Nah, karena di public speaking itu kita menyampaikan sebuah pesan, kita menyampaikan sebuah informasi yang mana akan diserap oleh orang lain. Nah, ketika kita menyampaikan informasi yang buruk atau yang bisa merugikan orang lain, itu pasti akan kembali lagi ke dalam diri kita. Nah, jadi teman-teman, konsep ketika teman-teman pertama belajar public speaking adalah teman-teman harus tahu, yaitu adalah kindness of boomerang kebaikan. Sehingga di video sebelumnya juga saya sudah menyampaikan bahwa ketika kita takut atau grogi atau demam panggung ataupun teman-teman itu merasa takut diketawain, terus teman-teman itu merasa nggak bisa, teman-teman harus merubah pemikirannya bahwa ilmu yang teman-teman sampaikan itu adalah sebuah kebaikan. Bahwa ketika teman-teman itu berbicara di depan umum akan ada orang yang mendengarkan walaupun itu hanya satu orang. Nah, inilah kindness of boomerang, di mana teman-teman bisa memahami public speaking dengan konsep kindness of boomerang. Nah, buat kawan-kawan, dalam memahami public speaking itu saya punya 2 cara untuk teman-teman belajar memahami public speaking. Selain tadi kita punya konsep dasar ya, yaitu adalah kindness of boomerang. Nah, di sini teman-teman harus paham dulu, teman-teman itu sebagai pelaku public speaking. Nah, bagian di mana teman-teman tahu teman-teman itu sebagai siapa. Nah, teman-teman ketika berbicara di depan umum, teman-teman harus memahami teman-teman itu sebagai siapa. Pelaku public speaking ini adalah mengartikan teman-teman berbicara di depan umum itu sebagai siapa. Misal, teman-teman sebagai seorang MC, atau sebagai seorang ketua kelas, atau sebagai seorang ketua organisasi, atau sebagai seorang pendakwah, seorang tokoh publik, atau seorang pembicara. Karena hal ini akan berbeda cara berbicaranya. Maka teman-teman harus memahami dulu teman-teman itu sebagai pelaku public speaking sebagai siapa. Nah, bagaimana cara melatihnya? Teman-teman bisa membuat sebuah naskah catatan kecil. Mungkin teman-teman bisa menjadi seorang MC dulu, buatlah sebuah rundown, lalu coba membacakan di depan kamera rundown tersebut, dan berlatih terus-menerus, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Ketika berlatih menjadi seorang MC mungkin sudah berhasil, teman-teman bisa berubah. Mungkin teman-teman menjadi seorang diktator ya. Kayaknya yang lebih simpel ya, sebagai seorang ketua kelas misalnya, yang memimpin jalannya berdoa di depan kelas, atau yang memimpin bagaimana sebuah organisasi. Nah, hal tersebut yang harus teman-teman pahami ketika teman-teman berbicara di depan umum. Jadi teman-teman tahu ketika teman-teman berbicara di depan umum, teman-teman sebagai siapa. Dan yang kedua, teman-teman harus memahami jenis public speaking apa yang teman-teman gunakan, atau bagian di mana teman-teman paham siapa audiensnya, siapa audiens public speaking ini. Nah, ini bisa bersifat formal maupun non formal. Nah, bersifat formal maksudnya gimana? Nah, misalkan di MC kondangan atau di MC acara-acara besar ya, pelantikan segala macam, tentu akan berbeda ketika teman-teman berbicara sebagai MC kondang atau MC di acara non formal yang notabene asik, terus humoris dan segala macam. Nah, hal ini teman-teman harus paham siapa audiensnya teman-teman.
tentu akan berbeda ketika teman-teman menjadi seorang guru SMA berbicara dengan anak TK ya. Pasti tidak bisa dengan diajak dengan serius. Atau teman-teman sebagai guru TK, misalkan teman-teman guru TK berbicara dengan teman-teman mahasiswa segala macam, tentu akan berbeda cara pembicaraannya atau cara perlakuannya. Nah, inilah dimana teman-teman harus memahami jenis public speaking yang akan digunakan teman-teman. Nah, untuk mengetahui audiens yang diajak teman-teman berbicara, teman-teman harus melihat dulu. Boleh nengok terlebih dahulu. Ketika misalkan teman-teman dipanggil nih untuk menjadi seorang pembicara, teman-teman bisa melihat dulu siapa audiensnya atau siapa masanya. Atau ketika teman-teman ingin presentasi terkait dengan seminar proposal mungkin, atau terkait dengan laporan atau terkait dengan program-programnya teman-teman bisa melihat dulu siapa yang akan teman-teman diajak berbicara. Apakah sepantaran, ataukah umurnya di bawah teman-teman, ataukah orang-orang yang lebih dewasa atau lebih tua. Jadi teman-teman bisa mengetahui dulu, atau teman-teman bisa melihat dulu. Nah, seperti itu. Oke, buat teman-teman kita akan lanjutkan. Oke, buat teman-teman jangan lupa klik subscribe, klik loncengnya, like, share, and comment. Selamat menonton. Nah, tadi kita sudah tahu ya dua cara untuk memahami public speaking. Kita juga sudah tahu bagaimana konsep dasarnya untuk memahami public speaking. Nah, di awal sebelumnya di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana kita mengenali public speaking. Nah, jadi sudah semakin dekat ya bagaimana metode KPK atau kenali, pahami, dan kerjakan. Nah, oke, buat kawan-kawan semuanya, di video ketiga nanti yaitu kerjakan, saya akan mengasih trik-trik singkat bagaimana sistematika seseorang akan belajar basic public speaking. Bagaimana teman-teman berpikir untuk apa sih yang harus dilakukan pertama kali ketika teman-teman mungkin dadakan di sebuah depan umum atau suruh presentasi di depan umum. Nah, di video yang selanjutnya kerjakan itu adalah gerak praktis untuk kita belajar public